Pada suatu hari ada seorang syaikh. Syaikh itu orang yang alim, allamah. Dia pandai, dia cendekiawan, pandai. Orang itu terkenal karena keutamaannya. Pada suatu hari beliaunya ingin ke Mekah, ingin melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Kemudian beliau masih punya ibu, izin sama ibunya. Ibunya itu tidak punya anak kecuali hanya syaikh itu. Ibunya hidup sendirian sama syekh itu, jadi hanya sama syekh tok. Kemudian izin sama ibunya, ibunya bilang, kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, sama halnya seperti kamu menjadikan hidupku itu sebatang kara. Karena dulu kalau pergi ke Mekah itu nggak cukup kayak sekarang ya, sekarang 11 hari, 9 hari bisa pulang lagi ya. Kalau dulu kan bertahun-tahun ya. Kalau kamu pergi ke Mekah, sama halnya seperti menjadikan aku hidup sebatang kara. Sama halnya seperti engkau melemparkan aku di tempat api yang panas. Aku tidak kuat hidup sendirian, nanti yang ngerawat aku siapa? Tapi ternyata syekh itu tidak memperdulikan omongan ibunya, tetap beliaunya berangkat. Ketika beliaunya berangkat, melewati beberapa kota, baru sampai beberapa kota saja, beliau pengen udah capek istirahat. Akhirnya malam hari beliau masuk ke sebuah masjid untuk melakukan sholat malam. Tiba-tiba di kampung itu terjadi banyak maling. Ada satu rumah yang kemalingan. Lalu ketahuan sama yang punya rumah, lisun itu maling. Maling itu ketahuan. Bedanya apa lisun sama sarik? Kan ada sarik, ada lisun ya. Sarikun kan maling juga, pencuri juga. Kalau lisun itu apa? Kalau lisun malam-malam. Kalau syarik itu bisa siang, bisa malam, bisa sore. Nah, gitu bahasa Arabnya beda. Kalau maling malam-malam. Malam-malam bahasanya nggak boleh syarik, bahasanya lisun, bahasanya maling malam-malam. Ketika dia maling, kemudian ketahuan sama yang punya rumah, dia lari akhirnya. Ketika dia lari, kemudian dia lari itu bersembunyi di sampingnya masjid yang tempatnya syekh sholat tadi. Setelah itu dikejar sama orang yang punya rumah. Orang yang punya rumah itu teriak-teriak. Akhirnya orang-orang semuanya datang untuk menangkap maling tersebut. Kuasanya Gusti Allah, maling itu hilang. Tiba-tiba maling itu hilang. Akhirnya orang yang punya rumah punya prediksi, jangan-jangan malingnya ini masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba masuk di dalam masjid, ada orang yang lagi sembahyang. Dikiranya itu malingnya pura-pura sembahyang, ditangkap tuh syekhnya. Setelah ditangkap, dibawalah beliau ke pasar, lalu dibawa ke pagi harinya dibawa ke hakim, dibawa ke raja negara itu. Setelah dibawa ke raja, kata raja tersebut, potong tangannya, potong kakinya, congkel matanya. Akhirnya pagi harinya dipotong tangannya, dipotong kakinya, dicongkel matanya. Setelah itu akhirnya beliaunya dibawa ke pasar, digantung di pasar. Setelah digantung di pasar, beliaunya nangis. Ini semua adalah balasan karena kamu mencuri, kata orang tersebut, kata yang punya ahlul bait, yang punya rumah tadi. Dia ngomong begini sambil nangis, enggak, ini bukan balasan saya sebab mencuri. Ini adalah balasan seorang anak yang durhaka kepada ibu. Ini adalah balasan seorang anak yang durhaka kepada ibu. Akhirnya orang yang punya rumah tadi yakin orang ini tidak orang sembarangan. Pasti ini orang baik. Kok sampai dia ngomong begitu? Akhirnya dilepasin, ditanya, rumah kamu mana? Rumah saya sana, anterin saya ke ibu saya. Akhirnya dianterin, dimasukkan ke dalam apa tadi? Musolla. Di Soma'ah itu langgar. Soma'ah sama musola bedanya apa? Kalau musola itu nyampe ke tanah. Kalau soma'ah itu tidak nyampe ke tanah pondasinya. Jadi kalau soma'ah itu kayak ada kakinya itu ya, kayak rumah-rumah orang Kalimantan gitu ya. Nah, itu soma' namanya. Tapi kalau nggak pakai kaki, langsung pondasinya nyampe ke tanah, namanya musola. Paham nggak ini? Kayak begini namanya apa? Musola. Kalau ini kok kayu, punya kaki, namanya soma'ah. Akhirnya beliaunya dimasukkan ke dalam soma'ah tadi, lalu dipanggil ibunya.
Tapi ibunya itu belum tahu kalau itu anaknya. Dipanggil sama yang punya rumah, anakmu ada di dalam musola situ. Tapi ibunya tidak tahu. Akhirnya didatengin sama ibu-ibu, tapi baina satir, di antara satir. Lalu ibunya tadi ngomong begini, kamu siapa? Dia ngomong, aku ini seorang musafir, Bu. Aku haus, tolong kasih makan sama aku. Loh, aku tidak kenal kamu. Ya udah, kamu datang deketin aku sini, kamu tak kasih, kata ibu tadi. Kata anak tadi, aku nggak punya kaki, Bu, nggak bisa datang ke sini. Ya udah, kalau gitu tanganmu panjangin. Ini mana tanganmu, aku kasih. Karena beliaunya nggak berani bertemu, karena ibunya juga orang solihah, nggak mau ketemu sembarangan orang. Aku nggak bisa, Bu, karena aku nggak punya tangan. Bisa nggak ibu datang mendekati aku, nanti kasih ke aku rotinya? Kata ibu tadi, nggak bisa. Nanti kalau aku sama kamu ketemu, hurmah, haram. Kamu itu bukan apa-apaku. Kata dia, nggak apa-apa, Bu, aku nggak bisa melihat ibu karena mataku tercongkel. Akhirnya ibu itu masuk ke dalam tempat tadi. Ibu itu nangis, ternyata, loh, kamu anakku. Ibu tadi nangis, walaupun anaknya pernah durhaka, namanya ibu tetap sayang. Nangis, ibunya nangis. Akhirnya dikasih roti, dikasih minum dingin. Kemudian ibu tersebut menangis, lalu ibu tersebut munajat sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, cabutlah nyawa kami berdua. Janganlah engkau jadikan kami berdua sebagai manusia yang memiliki wajah yang hitam di hadapan makhluk. Maksudnya apa? Malu. Jangan kau jadikan anakku ini berwajah hitam. Wajah hitam itu maksudnya malu. Kehormatan. Tadi kan masyhur toh. Di awal tadi kan beliau itu syekh masyhur bil fadli. Tadi kan penjelasannya begitu. Beliau itu seorang alim alamah masyhur dengan keutamaannya. Makanya doa ibunya apa? Iqbidh, cabut ya Allah nyawaku dan nyawa anakku. Jangan sampai anakku ini terlihat oleh masyarakat wajahnya hitam. Sawat, wajahnya hitam maksudnya apa? Jadi nggak terhormat kembali gara-gara pernah durhaka sama aku. Daripada begitu, cabut saja nyawaku sama anakku. Begitulah kelebihan orang tua sampai memperdulikan kehormatan seorang anak. Akhirnya beliau berdua itu malam-malam, ya udah kita tidur, pagi-pagi sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya, ibunya dan anaknya. Karena ibunya tidak mau melihat anaknya itu hina di hadapan kaumnya. Akhirnya setelah meninggal dunia malah jadi terhormat. Karena apa terhormatnya? Karena wafatnya husnul khotimah. Sudah minta maaf sama ibunya tadi. Ini penjelasan ini dari tafsir ayat inna aradnal amanah ila ahliha itu. Wa an Ali bin Abi Thalib wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.